Seru karena ada banyak sekali adegan silat. Ya namanya film Cina pastilah juara adegan silatnya ya. Aku kan? jadi teringat dulu zaman-zaman SD main silat gitu. Oh, kamu dulu main silat? Enggak sih. Dulu SD main Barbie. Hai, saya Yin. Saya Yang. Kami The Yin Yang Master. Gini-gininya, gini-gininya. Oh iya. Aku gak pernah bisa lo begituan. Kan gini-gini. Udah nonton belum? Belum ya. Kalau sudah nonton gak usah lihat reviewnya. Gak gitu dong. Kita tetap harus nge-review dong, Daniel. Ini dia review untuk Anda di bioskop Gajah Mada. Ada satu film langsung kita bawa dari dataran tinggi Tibet. Hah, Tiongkok. Oh iya. Kenapa dia masuk ke Tibet dah? Jauh amat ya. Kita jalan-jalan ke Tiongkok, negeri Betul. tirai bambu. Betul. Ya kan? Satu film silat buat para pecinta silat-silat. Anda pasti ingat Yoko dan Bibi Lung, ya kan? Terus Pai Su Chen dengan siluman ular putih. Kamu tahu gak sih? Tahu. Kan? Ini ada The Yin Yang Master. Bener. 你是药，与我血脉相连的药，你必须助我重临世间，人我为主。清明此次作为已不留余地，没能抓住这个叛徒，是阴阳寮之耻。 别来无恙啊！ Agak baru gitu ya, Baru. baru-baru. Jadi yang fresh, tapi tetap bahasanya Mandarin gitu. Di itu ada dua 2020 The Yin Yang Master Dream of Eternity dan juga yang The Yin Yang Master 2021. Kita akan bahas yang paling baru deh untuk Anda semuanya yang mungkin belum sempat nonton. Seseru apa sih? Yin Hai! Yang. Kita mulai. Kebanyakan silatnya ya. 千万小心别再惹事。把不该是你的东西交出来。式神与主人同生共死，绝不背叛。还是你教我的。曾经立下誓约的是我和你，你和妖道成王，毁了一切。 Pertama kalau misalnya kita ngomong review pasti kita dari alurnya dulu sih, Yes. Daniel. Kalau ngomongin alur, jadi Yin Yang Master itu sebenarnya ngomongin apa sih? Secara garis besar ini satu film yang kebaikan melawan kejahatan. Oh iya. Iya kan, secara garis besar adalah kebaikan melawan kejahatan. Kemudian ada muncul beberapa aktor, ada muncul beberapa karakter yang jadi si baik dan juga jadi si jahat. Tapi untuk The Yin Yang Master ini ada satu tim khusus, tim sus gitu ya kan. Yin Yang Biro Yin Yang itu yang dia menjaga. Oh. Nah, jadi ada beberapa orang yang masuk ke dalam tim khususnya Yin dan Yang itu, dan dia menjaga satu batu, di mana batunya ini supaya untuk menghalangi si monster-monster. Karena di Yin Yang Master ini diceritakan ada dua dunia, dunia manusia dan juga dunia monster, ya kan? Dunia monster nggak bisa datang ke dunia manusia nggak bisa datang ke dunia monster. Nah, tersebutlah sebuah padepokan silat. Ya, yang di situ dia juga menjaga agar dunia monster dan dunia manusia tidak bercampur. Dan mereka menjaga sebuah batu, namanya adalah batu bertuah, dijaga oleh Harry Potter. Iya, baru mau komentar. Batulin namanya. Batulin. Dijaga sampai suatu ketika ya sang tokoh namanya Qingming ini ketika menjaga tiba-tiba ada pencuri yang mengambil batunya dan membunuh senior namanya Cimu. Gitu ya. Kemudian ada Bai ini yang akhirnya berburuk sangka bahwa si Qingming lah pencuri sebenarnya, karena dikambing hitamkan si Qingming ini melarikan diri. Benar. Ceritanya berlanjut 7 tahun kemudian. Benar, 7 tahun kemudian akhirnya ada satu cerita, ada satu karakter yang namanya adalah, lupa kan namanya siapa? Yuan Boya. Oh, Boya. Oh iya ya kan, Yuan Boya. Dia adalah salah satu ajudan kerajaan, mau ngasih upeti di tengah jalan, ternyata dia dihalangin sama monster. Monsternya ini adalah titisan atau roh pelindung dari si Qingming tadi.
karena dimaling sama upetinya dimaling sama roh pelindung dan juga si Qingming, akhirnya Boleh teriak-teriak, maling, maling, maling. Gitu. nggak ngomong sih. Itu kayak kalau di padepokan kita gitu ya. Nah, akhirnya upetinya nggak nyampe ke kerajaan, terus itu jadi masalah. Akhirnya si Boya ini mau enggak kok, di beneran kok dimaling nih sama si Qingming. Dia mencari Qingming, ketemulah dengan karakter lainnya, akhirnya dia masuk ke dunia monster. Di situ dia bertemu dengan Qingming dan segala Kemonsteran. Kemon- Banyak teman-teman monsternya maksudnya. benar. Di sisi lain, tadi si Bailin tadi berusaha untuk mencari si batu yang hilang. Baini. Oh, Paini. Maaf, saya salah film. Si Baini tadi mencari batu yang hilang dan ternyata si pencurinya menjatuhkan batunya di tempat Qingming tinggal. Gitu ya. Jadi dia juga mencari ke situ. Bertemulah dia dengan Qingming. Akhirnya mereka diingatkan lagi, kita dulu satu padepokan gitu Iya, kan. betul. Satu padepokan kayaknya enak nih kalau kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi di situ si Paininya tadi kayak yang, "Hei, kamu tuh pengkhianat. Kamu tuh sudah membunuh si Cimu dan segala macam." Tapi singkat cerita akhirnya ketahuanlah kalau tidak seperti itu ceritanya. Dan akhirnya si Qingming, dia kan diceritakan sebagai seseorang yang setengah monster, setengah manusia. Jadi dia bisa datang ke dunia monster, bisa datang ke dunia manusia. Persoalan batu tadi, dia membantu si Paini tadi untuk gimana caranya buat kita ngelawan monster. Kira-kira gimana, berhasil nggak dia sih? Ditonton aja ya. Itu ya. Seru karena ada banyak sekali adegan silat. Ya namanya film Cina pastilah juara adegan silatnya ya. Aku kan? jadi teringat dulu zaman-zaman SD main silat gitu. Kamu juga main silat? Enggak sih. Dulu SD main Barbie. Main silat. Ya, silat-silatnya seru dan bagaimanakah akhirnya si Qingming, Paini dan juga Boya dan kawan-kawan mengalahkan si jahatnya, monster-monster jahatnya. Saksikan di The Yin Yang Master. Udah gini aja ya. Enggak dong. Mungkin kalau misalnya sahabat Sonora nggak notice kali kita memberikan. Oh iya, kita tuh hitam putih itu maksudnya hitam itu adalah Kamu jadi si Yin, kamu jadi si Paininya, aku jadi iya. si Qingming, kan warna putih gitu Oh, kan. iya. Keren ya, aku jadi pengkhianat Yin gitu ya. Yang. Maksudnya sih begitu, semoga menangkap maksud kami ya. Banyak hal yang menarik dari film ini buat saya. Saya paling suka adegan ketika Qingming dan juga Paini itu bertarung di sebuah rumah dan si Qingming membuat ilusi dari berbagai lapisan-lapisan pintu gitu. Itu yang keren sinematografinya, berwarna-warni, kemudian berlapis-lapis gitu. Ratusan. Lebih. Gitu, silakan ditonton di situ. Terus saya juga suka sihir-sihirnya gitu ya. Silat-silatnya itu berasa ingat zaman-zaman kecil dulu main silat-silatan. Tadi katanya main Barbie. Oh enggak, jadi silat-silatan sama Barbie. Itu yang saya suka. Kalau misalnya yang aku suka secara garis besar sih maksudnya senang karena ini salah satu film yang nggak mikir. Oh iya. Salah satu film yang nggak mikir gitu. Betul. Kan. Jadi ya udah, garis besar tadi adalah si baik ngelawan si jahat dengan karakter-karakter. Akhirnya ya udah memang bener-bener yang meskipun di belakangnya agak unpredictable gitu ya, cuman tetap yang ya enak aja, jadi ngalir semuanya enak. Oh iya, ada sihirnya, ada silatnya, ada segala macamnya, cocok lah. Yang nggak saya suka adalah di film versi sebelumnya lebih kental diceritakan persahabatan antara Qingming sama Boya. Dan di di novelnya juga diceritakan begitu ya. Ini adalah novel dari Onmyoji karya Baku Yume Makura. Mantap. Persahabatan Qingming dan juga Boya di situ. Nah, di film ini tidak terlalu kelihatan. Kemudian yang tidak saya suka selanjutnya adalah ada beberapa setting yang kelihatan sangat studio. Gitu. Sementara ada yang memang alam beneran, ada yang ketika salju juga kelihatan sangat real, tapi si rumah si Qingmingnya buat saya masih kelihatan sangat studio gitu. Jadi kurang coba dibikin di Kebun Raya Bogor. Tampak lebih natural ya kan. Satu lagi saya nggak suka musuhnya. Masa perang sama tangan?
Kan Aku nggak suka kepotong. monster kok monster tangan. Nah itu Nggak menakutkan sama sekali. itu yang juga jadi satu yang nggak disenang. Pikirkan akan seperti apa monster yang gede Karena yang sebelumnya banget. monsternya ular. Ular, nah. Ularnya gede Bener, banget. bener, Di bener. sini udah diceritakan bahwa si monster yang jahat ular berkepala 9 nggak muncul. nggak muncul, cuman ada di alam bawah sadar saja. Bener. Dan ternyata yang dilawan adalah Tangan. Kan tinggal diinjek-injek udah. kan tangannya gede pak, gede banget. Itu bener-bener. Jadi satu hal yang nggak disenang dari film ini adalah yaitu tadi ketika ekspektasi, mungkin karena kita udah berekspektasi duluan kali ya. Bisa jadi. Ekspektasi Dibandingkan duluan. dengan sebelumnya. Karena memang sebelumnya itu diceritakan monsternya tuh yang gede, yang wow akan epic ini war-nya. Ternyata tangan bun gitu. Jadi ya endingnya juga Silakan tonton sama putra putri Anda. tapi bisa bagus. ya sama anak-anak ya. Bisa Bagus karena filmnya. ya itu tadi bener kebaikan melawan kejahatan gitu. Jadi ya udah, jadi kan anak-anak juga seneng kan ya sihir-sihir gitu. Ada si mbak-mbaknya yang tiba-tiba jadi bunga, jadi sakura, dia pohon sakura. Iya, yang apa namanya pohon sakuranya bisa. Iya kan, terus tiba-tiba ada tumbuh. mbak-mbak yang ngasih kupu-kupu, gitu kan, keren ya. Silahkan ditonton ya kan. Bersama putra putri Anda juga oke. Saya coba cek apa namanya. Apa? Berapa batasan umurnya? Oh 16 plus. Nggak jadi deh. Nggak jadi ya? 16 plus. Emang ada apa di dalamnya? Kayaknya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sih. Tapi nggak apa-apa lah, silahkan tonton ya. Karena buat kami juga oke, film yang nggak mikir bisa ditonton di akhir pekan. Saya kasih nilai 7,7342. Udah kayak bilangan prima ya. Jangan disuruh cari bilangannya berapa. 7,742. Tadi di belakangnya. Ah, belakangnya 7,7 berapa? 7,73424. Udah beda lagi kan. Kalau aku 7,9 deh. Tinggi Karena ya? bagus, nggak mikir itu tadi, jadi enak ditonton gitu. Ditonton ya Sobat Ya, Sonora. ada di Netflix. Sudah rilis dari tanggal 12 Februari 2021. Ah!